wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua sehat-sehat semua dan tetap tinggal di rumah. Oke. Pada uji kom 2019-2020 ini SMK Turunan Terpadu 1 jurusan Perbankan dan Keuangan Mikro, kita mengambil tiga paket soal. Yang pertama itu adalah paket yang berkaitan dengan teller. Teller yaitu adalah pelayanan perbankan di mana nasabah seorang pegawai bank, pegawai teller yang berhubungan langsung dengan nasabah yang berkaitan dengan transaksi keuangan baik tunai maupun non tunai. Nah, yang kedua, paket kedua itu berkaitan dengan customer service. Customer service itu adalah pelayanan yang diberikan oleh bank meliputi informasi, pengetahuan produk perbankan, serta pelayanan keluhan dari customer. Yang paket ketiga adalah paket account officer. Nah, account officer ini adalah yang berkaitan dengan administrasi kredit, mulai dari proses permohonan kredit sampai kepada proses selesai proses transaksi masa kredit. Oke, nah pada kali ini untuk kalian supaya lebih jelas, Ibu akan memberikan gambaran dari satu persatu setiap paket soal tersebut. Yang pertama kita lihat dengan transaksi teller. Oke, transaksi teller kita lihat dalam standar pelayanan teller kita mengenal ada 6 standar pelayanan teller. Nah, dari ke-6 standar ini kita akan mengupas satu persatu atau Ibu akan menjelaskan satu persatu dari standar layanan teller tersebut. Yang pertama kita lihat, antusias menyambut nasabah dengan berdiri fokus pada nasabah. Ya, dengan muka tersenyum dan sampaikan salam. Semboyannya adalah 3S. Senyum, sapa, salam. Nah, kita dalam hal ini kita menyampaikan salam selamat pagi atau siang atau sore, kemudian sebutkan nama kita, kemudian nama kita siapa, kemudian kita menanyakan ada yang bisa dibantu. Nah, kemudian yang kedua, setelah namanya diketahui dan transaksinya sudah diketahui, kita akan melakukan proses kerja transaksi itu dengan secara cepat dan teliti. Dalam arti teliti, kelengkapan data atau aplikasi berkaitan dengan pertama nama, kedua nomor KTP, yang ketiga nominal. Oke, yang kedua, pastikan proses transaksi nasabah dengan memperhatikan standar kecepatan waktu. Dalam pelayanan proses dari memproses transaksi, kecepatan waktu juga harus diperhatikan sehingga nasabah tidak menunggu lebih lama. Kemudian yang ketiga yang penting adalah fokus pada transaksi nasabah. Oke, yang ketiga, upayakan mengetahui dan menyebut nama nasabah. Oke, selalu sebut nama nasabah selama transaksi. Misalkan ada hal-hal yang berkurang dengan form atau slip yang ada pada misalkan entahlah itu slip penyetoran atau penarikan, maka kalian harus menyampaikan maaf Bapak dan Ibu, sebutkan namanya beliau, silahkan menandatangani di kolom sudut kiri di bawah formulir ini sambil menunjukkan. Oke, sambil menunjukkan. Yang keempat adalah responsif dan ramah dalam melayani transaksi. Maksudnya jangan dibiarkan nasabah menunggu terlalu lama. Segera layani nasabah berikut setelah transaksi selesai. Kemudian harus tetap tersenyum selama transaksi berinteraksi dengan nasabah. Oke, yang kelima itu adalah aktif melakukan verifikasi dan konfirmasi. Hal ini diperlukan. Yang pertama adalah untuk memastikan kebenaran data nasabah, baik itu nama, nomor identitas, atau informasi-informasi yang lainnya. Nah, kalian juga dapat menyampaikan, mohon maaf Bapak Ibu, sebutkan namanya, jumlah uang yang disetorkan sebesar jumlah yang tertera, apakah sesuai dengan sebutkan jumlah sesuai,
kemudian untuk mengklarifikasi, meminta izin untuk menghitung sejumlah uang yang disetorkan oleh nasabah atau customer. Oke. Nah, setelah uang dihitung, setelah cocok dan mendapat verifikasi setuju dari nasabah, maka transaksi dilakukan, dibukukan. Nah, setelah transaksi dibukukan, apabila transaksi penyetoran, maka silakan maka ditunjukkan kepada nasabah bahwa saldonya sudah bertambah pada buku tabungannya. Oke. Kemudian yang keenam, yang terakhir, tulus tawarkan bantuan kembali di akhir pelayanan dan ucapkan terima kasih serta salam penutup apabila transaksi telah selesai. Hal ini diperlukan kita menanyakan kepada nasabah, ada lagi yang bisa dibantu Bapak atau Ibu? Atau terima kasih atas kunjungannya Bapak dan Ibu, sebutkan nama beliau. Oke, nah itu adalah standar layanan untuk teller. Nah, untuk sebagai memperdalam atau lebih memahami tentang soal praktek uji kom paket 1 ini yang berkaitan dengan teller, Ibu memberikan soal yang dapat kamu kerjakan di rumah. Nanti pada slide ini kamu dapat screenshot atau post dan kemudian kamu dapat mengerjakannya. Nah, kita lihat nih contoh soal yang paket yang pertama. Informasinya meliputi, yang pertama adalah informasi mengenai nasabah, di mana di sini adalah melayani nasabah transaksi tunai. Dalam hal ini adalah penarikan. Oke. Nah, kemudian yang kedua kita lihat, nah ini adalah tagihan atau hal yang perlu kalian kerjakan pada paket 1. Yang pertama adalah membuat jurnal harian. Nanti di belakang ada form atau formatnya. Jurnal harian itu adalah pembukuan untuk pencatatan transaksi harian terhadap transaksi-transaksi yang terjadi pada teller, baik itu penarikan, penyetoran tunai, penarikan tunai, kemudian transfer atau clearing dan lain-lain. Oke. Kemudian menutup transaksi harian dengan cara melakukan menyerahkan uang kas kepada head teller sesuai dengan jumlah transaksi yang terjadi pada hari tersebut. Yang terakhir, membuat laporan keuangan harian berupa jumlah dana yang masuk dan dana yang keluar. Nah, di bawah ini ada 14 atau 2, 3, 4, 14 transaksi yang berhubungan dengan teller yang kemudian akan kamu bukukan ke dalam jurnal transaksi. Nah, ini formnya seperti yang kamu lihat, ini adalah jurnal umum yang harus kamu isi mulai dari transaksi 1 sampai ke transaksi 14 pada hari yang sama. Yang kedua, ini adalah jurnal penyerahan uang dari teller ke head teller yang harus dibukukan. Oke, begitu saja untuk paket 1. Nah, sekarang kita lanjutkan pada soal SPK paket 2. Soal SPK paket 2 ini berkaitan dengan customer service. Oke, di mana customer service itu adalah merupakan pusat informasi, pusat pelayanan nasabah terhadap kebutuhan informasi atau keluhan-keluhan yang disampaikan oleh nasabah atau sekalian produk-produk yang ada pada perbankan tersebut. Nah, ada beberapa standar layanan customer service seperti yang kita lihat. Yang pertama, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah senyum dan sampaikan salam, fokus pada nasabah dan tawarkan bantuan dengan antusias. Nah, dalam hal ini seorang CS menyambut kedatangan nasabah atau customer harus berdiri memberikan salam dan kemudian dipersilakan duduk. Kemudian mengucapkan salam, selamat pagi, siang atau sore. Kemudian memperkenalkan diri, kemudian menanyakan namanya nasabah. Setelah itu, setelah mengetahui nama nasabah, kemudian menyebut setiap nama nasabah, ya baik dengan Bapak Ibu. Kemudian menanyakan apa yang bisa dibantu. Nah, itu untuk tahap yang pertama. Yang kedua adalah inisiatif menggali kebutuhan nasabah. Nah, dimaksud di sini inisiatif menggali kebutuhan nasabah adalah menggali informasi yang dibutuhkan, menggali informasi yang ada pada nasabah
yang nanti kemungkinan produk apa saja yang akan kita tawarkan kepada nasabah. Contoh dalam hal ini, dalam penawaran nasabah, kita menanyakan pertama terlebih dahulu kita menanyakan keperluan nasabah untuk apa. Nah, setelah keperluannya diketahui, kemudian kita menawarkan beberapa produk bank yang berkaitan dengan tujuannya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan fitur-fitur produk dan layanan kepada nasabah. Setelah nasabah kita mengetahui tujuan nasabah, kita kemudian menjelaskan fitur-fitur atau produk-produk apa saja yang berkaitan dengan kebutuhan nasabah tersebut. Nah, setelah kita jelaskan, kemudian setelah nasabah memutuskan memilih salah satu produk yang kita jelaskan, kemudian kita melakukan proses permintaan nasabah dengan cepat. Pasti dalam hal ini adalah pastikan kelengkapan data nasabah dan persyaratan administrasi. Dalam hal ini misalkan nasabah tersebut membuka rekening tabungan, pastikan nasabah tersebut membawa kartu identitas. Yang kedua, segera proses transaksi nasabah dengan memperhatikan standar kecepatan waktu, sehingga nasabah tidak merasa diabaikan. Yang ketiga, fokus pada transaksi nasabah yang sedang dilayani. Nah, untuk yang kelima, selalu melakukan verifikasi dan konfirmasi. Maksudnya dalam hal ini adalah verifikasi dan konfirmasi. Pastikan menginput data sesuai dengan aplikasi. Nah, kemudian pastikan yang diinput itu sesuai dengan kebenaran. Kemudian yang keenam, tanggapi permintaan nasabah dengan empati yang berusaha mempertahankan nasabah yang menutup rekening. Nah, dalam hal ini terkadang nasabah datang ke CS, dia akan melakukan penutupan rekening. Nah, hal ini CS harus dapat menanggapi keluhan nasabah supaya nasabah tersebut tidak menjadi menutup rekeningnya. Nah, tawarkan hal-hal atau alternatif lain yang sehingga dapat membatalkan niat nasabah tersebut. Nah, hal-hal yang perlu diingat, yang pertama, seorang CS itu berbicara dengan jelas dan tidak terburu-buru. Yang kedua, selama menjelaskan tetap tersenyum. Yang ketiga, menyerahkan formulir dan menerima KTP dengan tangan dan menghadap kepada nasabah. Oke. Yang ketiga, sebutkan nama nasabah selama bertransaksi. Yang terakhir, meminta maaf bila terjadi interupsi. Misalkan seperti ada yang harus fotokopi atau ada telepon urgent. Nah, yang ketujuh yang harus dilakukan oleh seorang CS adalah melakukan cross selling. Ya, cross selling itu adalah menjelaskan atau menawarkan produk lain selain produk yang tadi sudah disepakati oleh nasabah tadi. Contoh, aktif mencari informasi kebutuhan lainnya. Misalkan dalam pembicaraan awal, apakah nasabahnya sudah memiliki rencana untuk memiliki rumah? Kalau mereka berencana memiliki rumah, maka tawarkanlah produk kredit KPR. Nah, dan pilihlah produk yang sesuai dengan kebutuhan atau minat dari nasabah tersebut. Yang ketiga, jelaskan produk dengan menggunakan brosur atau mempercepat layanan dengan menghindari kekeliruan dalam menjelaskan fitur yang ada. Nah, kemudian yang terakhir, apabila nasabah belum memberikan respon yang positif, nah berikanlah brosur sebagai bahan pertimbangan. Yang terakhir adalah greeting akhir yang harus dilakukan oleh seorang CS. Ya, CS harus menawarkan bantuan kembali, terima kasih dan ucapan salam penutup. Hal ini diperlukan adanya yang bisa dibantu lagi Bapak dan Ibu. Nah, itu adalah menawarkan bantuan kembali. Kemudian juga bisa mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu. Nah, selamat siang atau selamat pagi atau selamat sore. Atau boleh juga terima kasih atas kunjungannya Bapak dan Ibu. Nah, pada akhir penutup maka kalian ucapkan selamat siang, pagi dan sore. Oke. Itulah yang hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang CS. Nah, dalam hal ini pada paket soal ini Ibu juga memberikan soal yang perlu kalian coba untuk mengerjakannya di rumah.
dan untuk melatih kemampuan kalian dalam hal ini berkaitan dengan menyampaikan informasi produk jasa bank, berarti itu adalah product knowledge yang kemudian melayani pembukaan rekening, kemudian memproses pembukaan rekening baru. Nah, ini adalah informasi yang berkaitan dengan nasabah. Kemudian, nah ini adalah informasi yang berkaitan dengan bank. Oke, simpanan produk yang harus kamu jelaskan meliputi simpanan tabungan, simpanan giro, simpanan deposito. Nah, di sini juga telah diberikan hal-hal yang perlu diperhatikan pada standar pelayanan pembukaan rekening. Silahkan kalian pelajari dan boleh dicoba di rumah atau dipraktekkan berdasarkan panduan-panduan yang sudah Ibu berikan. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi, ini adalah melayani keluhan nasabah atau komplain, ya, handling komplain. Oke. Jadi ada pengaduan nasabah, bagaimana cara mengatasinya. Nah, kalian boleh mencobanya. Oke. Kemudian, nah, yang ketiga, ya, untuk paket yang ketiga itu adalah account officer. Ya, account officer itu berkaitan dengan kredit. Nah, account officer adalah karyawan bank yang berada pada bagian perkreditan yang memiliki tugas dan kewajiban secara umum untuk mengelola kredit nasabah. AO atau account officer bertugas mencari nasabah atau debitur yang layak sesuai dengan kriteria peraturan bank, menilai, mengevaluasi, menganalisis, dan kemudian mengusulkan besarnya kredit yang diberikan. Nah, jadi account officer berkaitan kepada administrasi kredit. Nah, selanjutnya ada beberapa tugas account officer. Yang pertama itu adalah melakukan pengenalan produk terhadap klien atau nasabah, ataupun konsumen. Yang kedua adalah menjaga hubungan baik dengan klien, nasabah ataupun konsumen. Yang ketiga adalah memberikan perincian terhadap klien, nasabah ataupun konsumen yang tidak mengerti. Yang keempat adalah berkoordinasi dengan marketing untuk menjadikan perencanaan pemasaran. Yang kelima adalah memberikan jalan keluar bagi konsumen, klien, nasabah yang bermasalah. Yang keenam, membuat analisis kelayakan konsumen atau klien atau nasabah. Yang terakhir adalah menyajikan laporan. Nah, berkaitan dengan menyajikan laporan, nah di sini pada soal paket 4 ini kita itu juga memberikan soal yang harus kalian coba untuk lebih memahami bagaimana cara menganalisis kredit, menghitung rasio kredit, lakukan permohonan kredit, persetujuan kredit, realisasi kredit, cicilan kredit, menghitung bunga kredit, dan sebagainya, sampai pada akhir adalah membuat jurnal umum. Oke. Nah, dalam praktek administrasi kredit ini kita mengenal ada namanya debitur, ada namanya kreditur. Kalau debitur itu dimana adalah dalam hal ini yang menjadi debitur adalah PT Purnama, yang menjadi kreditur adalah Bank Satria. Nah, ini adalah data-data yang berkaitan dengan informasi masing-masing debitur dan kreditur. Nah, ini adalah informasi permohonan kredit yang diajukan oleh PT Purnama. Kemudian kita lihat, nah di sini adalah ada neraca saldo dari PT Purnama pada periode Desember 2017. Nah, berdasarkan neraca saldo ini kita akan membuat laporan keuangan laba rugi dan laporan keuangan neraca untuk PT Purnama yang nanti akan menjadi acuan untuk menghitung analisis rasio dari laporan keuangan tersebut sebagai salah satu syarat dari analisis kredit. Nah, kita lanjutkan. Yang pertama ini adalah informasi yang berkaitan dengan PT kredit yang diajukan oleh PT Purnama, di mana kreditnya adalah kredit pemilikan kendaraan bermotor, kendaraan roda 4, kemudian dengan pajak penghasilan, dan bunga kreditnya adalah 12% flat, kemudian angsurannya adalah 12 bulan,
Jaminannya berupa 350 juta, nilai kreditnya adalah 300 juta, biaya notarisnya 3.500.000, biaya polisnya adalah 825.000, provisinya 1% dari pagu kredit, biaya materainya 30.000, biaya administrasinya 40.000, dan denda 0,5% dari jumlah angsuran apabila terjadi keterlambatan angsuran. Oke, nah kita lihat yang pertama. Pertama yang harus kita buat adalah PT Purnama harus membuat permohonan kredit, oke, yang disampaikan kepada bank atau kreditur. Oke. Kemudian yang kedua, nah kita membuat atau mengisi atau menyajikan laporan rugi laba PT Purnama periode 2017 dan membuat proyeksinya 2018, bahwa di sini ditentukan adalah proyeksinya kenaikannya adalah 10% dari 2017. Nah, selanjutnya kemudian kita membuat laporan neraca PT Purnama periode per Desember 2017. Demikian juga halnya kita membuat proyeksi kenaikannya 10% untuk 2018. Oke. Kemudian dari hasil dari laporan rugi laba tadi dan neraca, kemudian kita melakukan analisis rasio finansial yang terdiri dari 4 analisis. Yang pertama adalah analisis rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio, cash ratio, quick ratio. Yang kedua adalah rasio leverage. Yang kemudian yang ketiga adalah rasio aktivitas, dan yang terakhir adalah rasio profitabilitas. Nah, kemudian untuk setelah pengajuan permohonan kredit, nanti pihak Bank Satria akan mengeluarkan surat perjanjian kerjasama kredit. Nah, bahwa di sini kreditnya telah disetujui oleh Bank Satria. Nah, setelah kredit disetujui, maka PT Purnama wajib menyampaikan surat permohonan realisasi kredit bahwa kredit tersebut mau dicairkan oleh PT Purnama. Nah, yang selanjutnya setelah disetujui, Bank Satria pada saat realisasi kredit atau perjanjian kredit ada biaya-biaya yang dibebankan kepada PT Purnama, bahwa ada biaya materai, biaya provisi, biaya notaris, dan biaya lain-lainnya yang harus dibayarkan sebelum kredit dicairkan. Nah, kemudian Bank Satria memberikan atau menyerahkan pencairan kredit kepada PT Purnama. Nah, kemudian selama periode berjalan 12 bulan mulai dari April 2018, Bank Satria menerima angsuran atau PT Purnama harus membayar angsuran pokok yang dihitung dari nilai pokok pagu kredit dikali suku bunga dibagi jangka waktu. Kemudian setelah itu, setelah kita mendapat hitungan, kita membuat tabel angsuran atau skedul pembayaran. Nah, di sini ada sisa angsuran pokok, bunga, jumlah angsuran. Nah, yang kita cari adalah pertama adalah angsuran pokok, kemudian angsuran bunga, angsuran pokok tambah angsuran bunga, menjadi total jumlah angsuran. Nah, dan ini karena sifatnya flat, jadi selama 12 bulan itu cicilannya, angsurannya sama. Nah, setelah dilakukan ini, proses terakhir adalah membuat atau membukukan ke dalam jurnal umum. Oke, pada jurnal umum, hal ini pertama, pencatatan transaksi jurnal umum dimulai pada saat kredit disetujui dengan kita membukukan namanya rekening tunggal. Nah, kemudian yang kedua, kita membuat atau mencatat transaksi pada saat pencairan atau realisasi pemindahan dari dana dari Bank Satria ke PT ke perusahaan. Namun yang ketiga adalah jurnal pembayaran angsuran pokok dan bunga. Yang terakhir adalah jurnal penyelesaian kredit. Demikianlah kira-kira materi uji kom yang dapat Ibu sampaikan. Apabila dalam pengerjaan soal paket 1, paket 2, dan paket 4 yang sudah Ibu share tadi, kalian menemui kesulitan, silahkan menghubungi guru produktif perbankan masing-masing, sehingga nanti kalian dapat mengerjakan soal-soal tadi. Setelah
kalian mengerjakan soalnya dapat dikumpulkan ke guru produktif masing-masing. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Tetap di rumah saja. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.